Dari mana, Mas? Dari Bandung, Pak. Bandung. Saya sengaja ke sini. Oh. Benteng ini difungsikan untuk mengawasi sebuah pergerakan dan memantau pergerakan pribumi dan memantau Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. De grootste stad van Midden-Java, kota terindah di Jawa Tengah. Setelah saya menyambangi Salib Putih di daerah Kopeng, kali ini saya akan menuju pusat kota Salatiga. Salatiga merupakan salah satu daerah yang cukup tua di Jawa Tengah. Pada masa Hindu-Buddha, Salatiga sudah menjadi daerah istimewa. Itu bisa dibuktikan lewat prasasti Plumpungan atau prasasti Hampra. Pada prasasti tertulis angka 672 Saka atau 750 Masehi. Berdasarkan prasasti ini, Salatiga ditetapkan berdiri pada 24 Juli 750 Masehi dan dinobatkan menjadi kota tertua kedua di Indonesia. Kemudian pada masa-masa berikutnya, Salatiga dijadikan tempat perjanjian antara Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said dari pihak Kesunanan Surakarta dengan VOC. Perjanjian ini menjadi dasar hukum berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pada masa Hindia Belanda, Salatiga merupakan daerah yang sangat diminati oleh orang-orang Eropa. Udaranya yang sejuk, letak yang strategis, serta dipadukan dengan bangunan-bangunan Indis yang mewah, keindahan Salatiga begitu sempurna. Kemudian, keindahan Salatiga tidak akan lepas dari gunung yang menjulang tinggi, yaitu Gunung Merbabu dan Telo Moyo. Orang Eropa selalu menyebut Salatiga dengan de schoonste stad van Midden-Java atau kota terindah di Jawa Tengah. Jejak Siborik kali ini akan mengulik sejarah Salatiga dari segi kuliner, di mana ada sebuah makanan khas Salatiga yang sudah berdiri dari tahun 1928. Makanan ini tergolong sangat unik dikarenakan pembuatannya dari semenjak berdiri sampai sekarang masih menggunakan tangan manusia. Produksi makanan ini sekarang dipegang oleh generasi keempat, bahkan beberapa pegawai di sini sudah bekerja cukup lama. Inilah industri rumahan yang tidak tergerus oleh zaman, yaitu enting-enting kelenteng 2 Holo Salatiga. Tidak butuh lama untuk menemukan pabrik enting-enting ini, terletak di Jalan Kalibodri nomor 39. Dari luar sudah tercium aroma kacang dan suara pukulan yang terus terdengar. Dalam hati, oh ternyata ini tempatnya produksi enting-enting gepuk. Sejarah enting-enting ini berawal dari seorang penjaga kelenteng Hoktek Bio bernama Ko Chong Hok tahun 1928. Pada saat itu, Bapak Ko Chong Hok ingin menambah pundi-pundi penghasilan selain menjaga kelenteng. Akhirnya Bapak Ko Chong Hok membuat makanan khas Tionghoa berbahan dasar kacang dan gula merah. Penjualan bermula dari para pengunjung kelenteng yang mau beribadah. Dirasa enting-enting ini enak, akhirnya lewat mulut ke mulut enting-enting ini menjadi terkenal. Dari kelenteng ini juga merek cap kelenteng dan 2 Holo tercipta. Industri makanan yang sudah berdiri hampir 1 abad. Dan industri makanan ini masih bertahan sampai sekarang dan pengolahannya masih manual seperti sedia kala. Dan bisa kita dengar ada suara pukul-pukulan kayak gitu. Itu prosesnya seperti apa? Yuk kita langsung lihat saja ke dalam. Nah ini teman-teman proses pembuatannya ya.
Di saat industri makanan menggunakan mesin canggih, berbeda dengan ting-ting ini, masih menggunakan tenaga manusia. Bahkan metode meratakan adonan masih dipukul menggunakan kayu sawo berbentuk silinder dengan berat 3-4 kg. Hayo, gimana tuh beratnya? Pemukulan ini disebut dengan gepuk atau gebuk. Sendiri naik motor. Setelah dari sana yang dipukul-pukul terus nanti dibentuk menjadi segitiga, masuk ke sini. Ini pembungkusan, baru sesudah pembungkusan Nah, teman-teman, ini saya sekarang berada di bagian pembungkusan emping-emping, dan di sini ada seorang pekerja yang sudah berapa tahun, Bu? Kerja di sini? 30 tahun. 30 tahun. Eh, berarti tepatnya tahun 93 apa 94 ya kurang lebih. semua bagian Ibu pernah coba di sini. Ya apa? Dari kacang sampai sini udah, yang belum itu mukulnya, gepuknya. Nah, Ibu sempat keluar dulu atau memang terus selama 30 tahun itu kerja di sini? Belum pernah keluar. Ya langsungan. Berarti dari generasi keberapa, Bu? Kedua, terus 3, terus ini sekarang 4. Oh, ini yang keempat. Dari Klaten. Dan termasuk si kacangnya kacang berkualitas ya. Kalau nggak berkualitas ini nggak mau. Tapi Ibu pernah nggak pada saat pembungkusan gitu kemudian dimakan satu? Pernah ke sini, kalau makan silahkan. Pernah. Silahkan sepuasnya. Jadi aduh, ini bungkus lapar nih, pengen yang manis-manis, udah Iya, satu. iya. Boleh, Oh, boleh. boleh sini, boleh. Saya boleh, Bu. Boleh, Oh, boleh. Coba. coba. Ternyata ad Bebas, Makan bebas, ya. Makan bebas. Makan nasi ya juga bebas kalau ada lauknya. Oh, iya. Nasinya apa? Lebih-lebih masaknya. Oh, jadi ada makan siang di sini. Ada makannya, jatahnya 2 kali, tapi sering ya ada yang 2 kali, ada 1 kali, terserah yang makan. Jadi pekerja di sini memang sudah disediakan makan ya. Makannya bebas katanya. Termasuk ini saya ngambil ini. Iya bebas, ini bebas. Termasuk saya ngambil ini, teman-teman. Biasanya kan kalau di pabrik-pabrik itu ada quality control ya. Dan itu nggak boleh ada yang dimakan atau yang dibawa pulang. Coba saya. Ini masih panas, teman-teman. Mantap. Ini nggak terlalu manis, kemudian manisnya pas, kemudian yang paling mendominasi rasa kacangnya. Memang bahan dasarnya adalah kacang. Terus, wah ini saya suka banget nih. Harus bawa pulang nih, nanti oleh-oleh buat di rumah. Bawa pulang boleh. Kan beli. Nah, beli. Kalau makan silahkan. Oh, makan silahkan. Iya, silahkan. Jadi bawa 1 dus nggak boleh ya? Boleh. Boleh. Bayar. Asal bayar. Halo teman-teman, sekarang saya beruntung bisa ngobrol dengan pemilik dari emping-emping khas Salatiga, yaitu namanya Dua Holo ya. Dan sekarang saya langsung bertemu dengan ownernya bersama Mas Ian. Nah, gimana kabarnya Mas? Baik. Mas Ian, saya pengen tahu nih,
sejarah bermulanya enting-enting ini berawal dari siapa dulu? Dari kakek buyut saya. Itu dia kan memang dulunya penjaga kelenteng di kelenteng yang di Salatiga ini. Bio. Ya, dia kerja di situ, tapi kan juga butuh tambahan penghasilan, akhirnya buatlah enting-enting ini dalam skala kecil, cuman ya paling untuk berapa porsi gitu aja, sedikit aja gitu. Awalnya gratis gitu. Dia bikin bagi-bagi dulu atau udah dijual waktu itu? Kayaknya awalnya mungkin bagi-bagi dulu ya, tapi kurang tahu juga. Tapi memang itu awalnya memang buat untuk tambahan penghasilan gitu. Tambahan penghasilan. Selain penjaga kelenteng. Karena penjaga kelenteng kan juga bayarnya nggak tinggi juga. Apa namanya kalau penjaga kelenteng tuh bahasa? Apa ya? Kurang tahu saya. Iya, lupa lagi saya. Nah, setelah itu industri, bukan sebelum industri ya, mungkin bikin sampingan enting-enting itu, kemudian banyak yang suka. Iya, banyak yang suka. Terus akhirnya udah punya keturunan juga, mulai diajarin buat bikin juga, akhirnya bikinlah sendiri-sendiri waktu itu. Jadi ada yang satu bikin yang merek cap kelenteng, satunya bikin cap dua hulu. Itu dulu pisah. Oh, dipisah. Tapi dulu kakak adik, karena memang yang kakak bikin ini, adiknya bikin ini. Tapi kan akhirnya saingan sendiri. Akhirnya disetujui untuk digabungkan jadi satu. Digabungkan saja daripada bersaing. Iya, kan, jadikan saja. satu. Nah, yang kelenteng ini anak keberapa? Wah, kalau itu sejarahnya masih agak samar-samar. Samar ya. Karena udah lama banget. Kalau kelenteng kan kita sudah tahu bahwa cap kelenteng itu ya manifestasi dari sebuah kelenteng ya. Tapi kalau dua holo ini ininya tempat pembakaran dupanya. oh, Kan memang depan kelenteng masih ada. holo namanya. Jadi dua tempat pembakaran. Oke. Nah, mulai menggeliat banyak permintaan dan produksinya mulai besar itu di generasi keberapa tuh? Kalau pas mulai ramenya di generasi kedua sebenarnya. Tapi generasi kedua itu mulai ramai, tapi memang agak surut juga ketika Jepang Krismon. datang. Enggak, Krismon. Krisis moneter 98. Iya. Oke. Itu bener-bener turun. Akhirnya mulai generasi ketiga itu baru mulai menanjak lagi. Ya sebutannya dari nol lagi sih. Di waktu generasi ketiga itu dari nol lagi. Dan itu memang untuk bayar pegawai aja agak susah. Iya. Sempat libur nggak produksi beberapa lama, itu cukup lama sih. Ya, tapi akhirnya mulai lagi, kita coba lagi modal dari awal, hutang juga waktu juga agak banyak juga, masih ada hutangnya juga. Jadi ya benar-benar dari awal lagi waktu di generasi ketiga. Di generasi ketiga dari awal. Berarti Krismon itu masih ada di generasi kedua. Iya, masih di generasi ketiga itu sekitar udah tahun 2000-an, 2000 awal. 2005, 2003, 2004 gitu. 2003, 2004. Nah, Mas, untuk bahan baku ini kan bahan dasarnya adalah kacang. Nah, ini dihasilkan dari mana kacang? Kacang kita biasanya ambil lokal sih ya. Tapi kalau memang lagi nggak ada yang di lokal habis gitu, kita impor dari India gitu biasanya. Dari India. Terpaksa harus ngambil. Karena ambilnya yang kacang yang besar-besar. Kalau yang terlalu kecil, terlalu kering gitu, kita terlalu basah, kita juga nggak pakai. Pantesan tadi ini teman-teman saya ngerasain ting-ting tadi ya, pas ngerasain itu memang kacangnya beda kayak ada liketnya ya. Liket yang apa lebih apa ya, susah dijelaskan, mending coba aja lah. Oke, berarti kalau kebutuhan kacang tidak bisa dipenuhi oleh petani lokal ataupun di pasar, berarti ngambil impor tuh dari India. Oke. Nah, apakah kualitas kacang itu sudah ditanamkan dari dulu? Iya, harus yang bagus. Kalau memang nggak bagus, kita nggak pernah pakai. Kalau misal datang jelek pun kita kembalikan biasanya. Kalau jelek dikembalikan. Karena kita emang nggak pakai. Karena kalau kualitasnya beda gitu, rasanya beda. Lebih bisa ada pahit-pahitnya gitu. Nanti juga yang biasa beli yang udah favorit dari dulu pasti protes. Kok beda ya? Itu cuma beda warna aja ada yang protes. Beda warna, beda protes. Makanya pegawai-pegawai sini kebanyakan senior ya.
yang udah hampir ya rata-rata 10 tahun ke atas. Lebih semua. Lebih ya, dan itu menandakan bahwa harus menjaga kualitas. Iya. Memang kita utamakan kualitas dulu. Utamakan kualitas. Yang penting kualitas bagus, harganya mahal ya udahlah nggak apa-apa, orang-orang juga mahal juga masih pada beli. Iya, betul. Nah, ini ada yang belum tahu juga, ini didirikan tahun berapa nih, Mas? Kalau pertama kali kakek buyut saya buat itu tahun 1929. Itu pertama banget, tapi kalau mulai yang merek gini sih sekitar udah di tahun 60-an. Tahun 60-an. Katanya ini karena rasanya manis jadi mirip permen. Banyak orang-orang Belanda yang beli ting-ting ini. Iya, dulu memang target market awal dulu orang-orang Belanda yang memang tinggal di Salatiga. Termasuk anak-anak yatim piatu yang di Salib Putih ya, katanya itu ya makanan kesukaannya itu salah satunya ini. Oke Mas, produksi sampai saat ini kemana saja? Kalau kemananya kita juga nggak bisa nentuin ya, karena resellernya juga kadang ada yang sampai di luar negeri juga ada beberapa. Tapi kalau yang fokus kita sebenarnya di Jawa Tengah sih. Jawa Tengah Dan ya Jawa Tengah, Jogja. Ada sedikit yang sampai ke Jawa Barat, Jakarta, Surabaya gitu ada, tapi ya nggak banyak sih. Nggak banyak. Ya, jadi ini prosesnya seperti apa nih? Kalau misalkan kan kalau jauh itu nggak mungkin ke Salatiga ya. Misalkan ada yang dari Kalimantan, bahkan dari luar negeri aja. Kebetulan ada ya beberapa teman saya yang ada di sana. Itu gimana prosesnya? Kalau yang sampai jauh-jauh biasanya kan kalau memang mau banget kita bisa paketin. Tapi paling ya sekitaran Indonesia aja. Kalau yang sampai luar negeri itu biasanya mereka bawa-bawa sendiri sih. Bawa sendiri. Jadi aslinya orang Indonesia pulang ke sini beli, ke luar negeri bawa ke sana. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke ekspor nanti kalau kita produksinya bisa mencukupi untuk batas minimal ekspor sih sebenarnya bisa saja. Tapi karena kita memang produksinya belum mencapai itu, masih perlu membesarkan mungkin 2-3 kali lipat lagi. Dan itu kita belum sanggup sih untuk saat ini. Ya mudah-mudahan makin berkembang yang terutama sih generasi keempat ya Mas Ian. Generasi keempat ini lewat Mas Ian ya, makanan khas dari Salatiga ini bisa bertahan dan makin berkembang ya, makin berkembang dengan dengan sejarah yang cukup kental dan perjalanannya sampai hampir bangkrut ya. Mungkin bangkrutnya ada 2 kali ya, pendudukan Jepang. Kalau pas pendudukan Jepang sebenarnya enggak sih, cuman waktu itu memang nggak produksi gitu aja. Produksi pada Jepang karena kayaknya sih tapi saya lupa ya. Memang sejarahnya kan dulu kayaknya lebih ke Orde Baru sih yang dibikin agak susah produksi. Pas pendudukan Jepang kan Salatiga sebenarnya nggak kena pengaruh besar. Nggak kena ya, nggak terlalu kena. Banyak. Makanya bangunan-bangunan Belanda masih pada utuh. Iya, Salatiga kalau Jepang kayaknya nggak terlalu terpengaruh. Iya. Orde Baru sih yang kena banget. 98 ya, iya. 98 gitu. Jadi pahit getirnya sudah terlewati dan sekarang produksinya ya cukup berlimpah ya. Jadi banyak permintaan. Jadi teman-teman, inilah bukti dari kekayaan kuliner Indonesia. Salah satunya adalah emping-emping, kelenteng, dan 2 holo. Dan masih terjaga sampai sekarang. Sudah generasi keempat. Jadi teman-teman yang mau mencicipi makanan khas dengan sejarah yang panjang, jadi bisa ada beberapa websitenya ada Mas? Oh nggak ada sih. Kita masih belum sempat, ini kan baru baru diserahin, jadi masih belum fundamental yang lain-lainnya. Ada? Online kemarin sempat kurang terlalu ramai, jadi saya tutup juga. Oke. Mungkin nanti kalau permintaannya banyak, mungkin Mas Ian ada kemungkinan untuk online. Oke Mas Ian, sehat selalu, makasih atas waktunya, dan mudah-mudahan ini warisan ini bisa terjaga sampai anak cucu kita. Teman-teman, pembayaran pegawainya itu mingguan ya. Dan ini berhubung hari Sabtu, jadi ini gajian, dapat gajian. Buat apa Bu? Mau traktir apa? Mau traktir apa? Aku mau kalau ini sedus boleh nggak? Kalau ini 400 lebih. 450. Lah, kok 450? Boleh ya Mas, bawa pulang ya. 450 ya. Itu kedus, saya kedus.
jajan-jajan ya. Iya, Buat iya. Mau. buat mie ayam ya. Ini bakso Salatiga atau bakso apa di sini? Sini, bakso bledos, Mas. Nah, ini penyajian ya. Iya. Ya. Nah, ini bagian keuangan ini dipegang sama istrinya Mas Ian ya. Oh iya. Ini namanya siapa? Ini Mbak Nani. Mbak Nani lagi hamil katanya ya? Iya. Puji Tuhan. Berapa bulan? 7 bulan. Aduh, tinggal 2 bulan lagi ya. Berarti pernikahan berapa lama, Mas? Baru dari Agustus kemarin. Agustus kemarin baru langsung. Jadi. Ya. Jeda 2 bulan langsung isi. Tapi Mas Anu nanti harus ada generasinya di sini. Iya. Ya, jangan sampai punah. Ya, makanya ini juga kebetulan dapetnya cowok juga ini. Oh, cowok. Yes. Harganya 45.000, isi berapa nih, Mas? 5. Isi? 5 bungkus 50 biji. Oh, 50 biji. Ini 2 kali lipatnya aja 90. Ini 90. Kalau yang ini yang agak lebih mahal dikit 20.000, tapi cuma isi 2. Oh, 20 tapi isi 20. Ya udah saya yang ini aja soalnya. Nah, teman-teman, ini oleh-oleh buat di rumah ya. Khas Salatiga, enting-enting kelenteng 2 holo. Nah, kayaknya suka nih anak-anak. Setiap perjalanan selalu saja mendapatkan hal yang menarik, apalagi menelisik sejarah kota-kota di Indonesia. Seperti enting-enting gepuk ini, saya harap masih bisa lestari walaupun serangan teknologi saat ini begitu cepat. Dari industri makanan ini, saya langsung beranjak ke jejak kolonial Belanda yang ada di Salatiga. Bangunan ini sangat penting kala itu, di mana bangunan ini merupakan pertahanan yang cukup vital dalam rangka memantau Kesultanan Yogyakarta akibat meletusnya Perang Jawa. Teman-teman, saya masih di kota Salatiga. Saya terpukau dengan bangunan yang satu ini, yaitu Fort De Hock atau Benteng De Hock. Nah, benteng ini adalah benteng yang seperti biasanya pemerintah Hindia Belanda ketakutan atas pergerakan-pergerakan pribumi, terutama setelah pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Dan fungsi dari benteng ini sama dengan benteng-benteng yang lain seperti Van der Wijk, kemudian Pendem. Nah, termasuk benteng ini adalah benteng yang cukup strategis untuk mengawasi pergerakan dari Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Dan benteng ini menariknya adalah benteng yang menurut saya adalah benteng perpaduan antara pertahanan dengan komplek perumahan ya. Jadi ada kemungkinan ini bisa dijadikan area militer dan area perkantoran pada saat dulu. Karena seperti dilihat ini dikelilingi oleh benteng-benteng sampai belakang. Dan tengah-tengahnya ini ada sebuah ruangan dengan koridor-koridor yang memanjang, dan di dalam koridor itu ada beberapa ruangan. Dan ini memastikan bahwa benteng ini tidak sepenuhnya merupakan benteng pertahanan, tapi mungkin bisa jadi adalah kantor militer dan kantor untuk pengawasan. So, teman-teman, ini bangunannya masih berdiri gagah, kemudian ornamennya cukup kaya, termasuk yang paling saya apresiasi adalah pihak Satlantas membuka tempat ini untuk umum. Jadi, generasi muda bisa tahu tentang sejarah bangunan ini. Mantap. Nah, ini termasuk kawasan area Fort De Hock, di mana gaya ornamennya masih tetap sama, mengandung Eropa Indis
dengan dengan pintu-pintu yang panjang dan tinggi. Dan ini menjadikan pelayanan untuk pembuatan SIM. Selain itu, teman-teman, bangunan-bangunan Belanda ini selalu memiliki konsep atau pemahaman tata letak gedung atau bangunan yang dimana arahnya itu selalu ke timur dan ke barat. Jadi melihat pergerakan matahari. Nah, bisa kita lihat selain pergerakan matahari, pemerintah Hindia Belanda, terutama arsitek-arsitek itu selain matahari selalu menghadap ke gunung. Dan betul saja, tempat ini merupakan tempat yang bisa melihat Gunung Merbabu secara jelas, ya. Dan terlihat jelas keagungan dari gunungnya. Nama dari The Hague diambil dari nama perancang bangunan ini. Kemegahan dari bangunan Fort The Hague merupakan bentuk dari keseriusan Belanda membangun kota Salatiga. Bangunan ini juga merupakan salah satu saksi sejarah terhadap bagaimana Salatiga pada saat itu bertransformasi dari mulai Mataram Islam, keberadaan pasukan VOC, sampai Salatiga dinobatkan sebagai Gemeente oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut saya, Salatiga sangat cocok menjadi kota terindah di Jawa Tengah. Selain tata letak kotanya yang rapih, di sini juga terhampar pemandangan yang indah. Kemudian banyak bangunan-bangunan Eropa Indis yang masih berdiri kokoh. Sepertinya saya harus kembali lagi ke kota ini. Ada banyak cerita masa lalu yang masih belum terkuak. Sesuatu yang alami bagi insan manusia ada rasa ingin tahu tentang masa lalunya. Keingintahuan itu yang nanti akan menjadi sebuah jati diri suatu kelompok, bahkan suatu bangsa. Jejak Siborik melaporkan dari Salatiga, Jawa Tengah.